Terima kasih pimpinan. Pemimpin bangsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telepon aku apa ya? Pak Gani, takut ada jajaran holding yang masih belum kenal. Nama saya Nasim Khan dari fraksi PKB, penentu pemimpin bangsa. Itu. Terima kasih pimpinan atau Pak Bapak. Nasim Khan ya, yang penentu. Gimana Pak? Fraksinya atau Pak Nasim Khan yang penentu? Dua-duanya Pak. Jadi kita dan fraksi Pak, gitu Pak. Nah, apalagi di sini ada sebelah saya ada senior Pak Marwan ya. Jadi terima kasih Pak Hekel, Pak Martin, pimpinan yang kami banggakan, juga seluruh rekan-rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan. Pak Gani, Dirut Holding, PTPN 3 beserta jajaran, kalau saya sebutkan semua lengkap ini Pak ya. Ada Pak Aris sebagai Dirut Holding Perkebunan Nusantara yang baru dan seluruh jajaran 1 sampai 14 yang kami harapkan menjadi kebanggaan buat bangsa kita khususnya. Itu pasti untuk masyarakat, untuk petani kita. Itu yang kita harapkan. Yang pasti Pak Gani, pimpinan, ini masalah bukan bisa dianggap enteng. Itu yang pertama. Pertanian dan perkebunan kita adalah harus mendapatkan perhatian yang luar biasa. Apalagi sebentar lagi sudah akan mulai dibentuk namanya Badan Pangan Nasional. Ya kan? Yang kita harapkan nanti siapa kepala Badan Pangan Nasionalnya ini juga bisa menjadi ujung tombak kekuatan bagi bangsa kita. Ya kan, yang selama ini, karena bangsa kita, bangsa Indonesia, kita kaya dengan sumber daya alam dibandingkan negara-negara yang lain, apalagi negara-negara Asia. Kita luar biasa, ya kan. Nah, nanti semoga juga Badan Pangan itu bisa menjadi mitra kita, pimpinan. Kita berharap pimpinan ini bertanggung jawab bersama seluruh Poksi di Komisi 6 ini untuk memperjuangkan Badan Pangan harus masuk dalam Komisi 6, harus menjadi mitra kita. Kenapa? Itu yang perlu diperjelaskan dulu. Kita Badan Pangan itu mempunyai mitra dengan perdagangan, sedangkan Menteri Perdagangan di kita. Yang kedua, kita punya unsur pangan, seluruh mitra-mitra pangan, PTPN dan lain-lain di BUMN adalah mitra Komisi 6. Nah, inilah sebabnya pimpinan dan rekan-rekan kita harus perjuangkan kenapa Badan Pangan ini harus masuk dalam mitra kita. Itu menjadi catatan kepada pimpinan dan semua anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada keseriusan kita, Pak Gani, kita harapkan betul-betul hampir mayoritas masyarakat bangsa kita itu dari pertanian dan perkebunan. Ya kan, sebagian juga ada dari nelayan dan semua. Dan kita berkomitmen, pihak pemerintah, BUMN, PTPN, dan kita Komisi 6 dengan Panja Gula untuk meningkatkan produktivitas gula kita. Tapi apa yang terjadi, Pak? Itu sebelum kita berbicara holding. Kita sudah mengalami penurunan yang sangat drastis, Pak. Gitu loh. Itu yang kita sedihkan, gitu, Pak. Jujur, Pak, sebelum kita memulai tentang progres transformasi bisnis gula ini, ya, Holding Perkebunan Nusantara, kami dari fraksi PKB khususnya, dan saya yakin pimpinan dan semua anggota sangat mendukung. Itu menjadi catatan, ya, sangat mendukung sekali, ya, sangat mendukung sekali dalam legislasi yang akan kita bangun bersama. Nah, ini gunanya mitra, Pak. Ya, jangan sampai sudah berjalan baru ke kita, Pak. Nah, kita pertanggungjawabannya, Pak, gitu loh. Karena kita di sini adalah wakil rakyat, hampir seluruh Indonesia kita bertemu dengan rakyat, Pak, gitu loh. Legislatif. Walaupun citra kita kadang-kadang negatif, ya maaf dibandingkan eksekutif yang lebih banyak kita bertemu dengan masyarakat, ya kan? Gitu, Pak. Nah, kita harus ada berbahas bersama legislasinya, ayo kita kawal, Pak. Budgeting yang selama ini kita lakukan, kita bahas bersama dan kita realisasi, termasuk nanti PEN yang sudah dilakukan oleh Pak Gani bersama teman itu dari kita legislatif. Oleh sebab itu kita juga punya fungsi pengawasan yang bersama nanti, Pak. Jadi sebelumnya, ayo kita bicarakan. Makanya kami sebetulnya sebelum RDP ini sebetulnya ada forum group discussion dulu harus kita bahas, Pak. Gitu kan. Karena urusan PTPN ini sangat, sudah luar biasa kebutuhannya dan sudah lama sekali permasalahan yang bergerak di dalam masalah PTPN ini. Gitu loh, Pak. Itu yang kita harapkan. Intinya kami mendukung, Pak, ya. Itu mendukung. Dan PTPN sendiri, Pak, saya pribadi adalah sejarah hidup, Pak. Saya hidup mulai kecil, Pak, menghirup
limbah PTPN juga, Pak. Ya kan? Selama ini di Situbondo baru-baru ini aja sudah ribut masalah limbah, Pak. Kalau orang Madura bilang, Pak, ada atolato, ya Pak Anies, Pak Aris ya, di Situbondo, ya kan? Kadang-kadang saya dilematis, Pak. Satu pihak saya sebagai wakil rakyat, satu pihak sebagai badan pejabat tinggi negara harus membela juga mitra kita, Pak. Kemarin ribut kita masalah limbah, tolato, ya air, dan walaupun saya sendiri duduk di sini, Pak, juga berkahnya dari pabrik di rumah saya di depan pabrik gula, Pak. Kebanggaan buat kami dulu pabrik gula, Pak, PTPN ini. Sekolah saja saya sering numpang ke bisnya pabrik gula, Pak. Luar biasa indahnya. Pekerjanya, anaknya, keluarga PTPN, staf dan adminnya itu, GM-nya, waduh, kelas kalau dulu, Pak. Walaupun bukan orang Belanda, Pak, peninggalan Belanda. Gayanya sudah kayak Belanda dulu, Pak. Ya kan? Gitu loh. Tapi kebanggaan, Pak, luar biasa. Ya kan? Saya mandi di sungai itu limbah saya tidak mati-mati, sekarang duduk di sini bersama teman-teman. Setiap hari saya menghirup, dulu tidak ada namanya CSR, PKBL yang kepada masyarakat secara langsung, tapi makanya saya dilematis. Jadi harus saya objektif dalam melihat semua ini, ya kan? Apalagi sampai adalah atas nama masyarakat LSM, sebagian kecil saja ya, tentang permasalahan limbah ini, ya kan? Itu saya kira wajar-wajar saja, namanya manusia ya, namanya demokrasi semua boleh. Tetapi paling tidak kita berpikir panjang. Ya kan, seandainya nanti kita tekan belus ada penutupan pabrik seperti terjadi di Situbondo, Pak, di dapil saya lahir di Situbondo, asli Situbondo, Pak, keluarga besar saya Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi dapil saya, sama dengan Pak Soni tadi, Pak, ya kan. Nah, pabrik terbesar di Indonesia terbanyak itu adalah di Jawa Timur, yaitu di PTPN 11, khususnya di Situbondo, Pak. Dulu ada 6 pabrik, Pak, tutup Besuki, Demas, tutup Mangaran. Itu Pak, penyehatan pemulihannya masyarakat di sekitar puluhan tahun, Pak. Karena tutup pabriknya itu, Pak. Nah ini nanti efeknya kepada holding ini, Pak. Resiko kita ini. Ini makanya harus kita bahas nanti, holding ini. Lalu Mangaran ditutup, Pak. Recovery kemasyarakatan, sosial, ekonomi, kesejahteraan ini puluhan tahun, Pak. Sampai menjadi kabupaten termiskin di Jawa Timur, Pak. Gara-gara pabrik gula. Dan Belanda bukan orang bodoh. Menciptakan pabrik gula di kota gula yang terindah dan manis yaitu Kabupaten Situbondo, kota santri, bumi salawat Naria, Pak. Ada 6 pabrik, Pak, di seluruh Indonesia nggak ada sampai 6 pabrik, Pak. Dan kapasitasnya luar biasa, random biasa. Pak Gani tahu, Pak Aris tahu. Sekarang tinggal 4 pabrik, ngap-ngapan sekarang olean, kayaknya sudah mau tutup ya, Pak ya. Nah, tinggal Asem Bagus, Panji, Uringin Anom, ya kan? Bondowoso ada Prajekan, saya hafal, Pak, karena keluarga besar saya semua PG semua. Pak Aris paham dulu sama saya, kita semuanya, Pak Tulus dan semuanya, teman-teman di PTPN semua, Pak Mul dan Bu Sri apa semuanya, kita paham. Nah ini Pak, ini harus menjadi pembahasan dulu di awal kita, semuanya. Itu kita harapkan menjadi benar-benar PTPN ini diperhatikan, Pak, ya kan? Jadi dari data tadi kan pabrik sudah jelas, Pak. Kita punya pabrik BUMN itu, kita sebetulnya pabrik gula itu 62 pabrik, yaitu pabrik BUMN 43, 19 swasta. Tetapi yang kita masukkan revitalisasi itu sebagian, nah kalau saya setuju, Pak, revitalisasi itu diperlukan, Pak, daripada pembangunan. Otomatis. Kenapa, Pak? Revitalisasi itu kan sudah lahan ada, tinggal dikembangkan dengan maksimal, ya kan, dengan produk yang luar biasa, daripada membangun seperti contohnya di IGG. Oke, di IGG memang sukses, Pak. Tetapi saya kemarin dengar dari Pak Erik, saya itu butuh jawaban, Pak, catatan, bahwa Pak Erik mengatakan IGG tidak masuk dalam Sugarco. Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Kok kemarin kok bisa menyatakan begini ya? Itu perasaan Pak Nasim kali. Begitu ya? Oke, kalau gitu. Aman berarti, Pak ya? Saya khawatir di situ, Pak. Oke. Jadi Panjang loh Pak Nasim. sebentar, Pak. Ini makanya saya bilang, ini panjang kalau kita membahas masalah Sugarco ini, Pak Pimpinan, ya kan? Masyarakat harus jelas, karena kita membawa konstituen ini penting. Nah, itu tadi revitalisasi, otomatis nanti kita harus lebih baik, Pak. Yang menjadi pertanyaan, pertanggungjawaban mulai dari dulu, Pak, mulai dari 2014, 16 sampai sekarang tentang PMN. Ya kan, Pak? PMN di Asem Bagus, Pak. Sampai sekarang sudah prosesnya sudah sampai ke kejaksaan, dan tentang konsorsium KSO itu sampai sekarang belum selesai, Pak. Dan ini bukan uang kecil, Pak, uang besar. Ya kan? Efeknya besar, efek produksi, ya kan? Efek kemasyarakatan dan segala halnya. PMN ini tolong ditinjau, Pak. Apalagi PMN di Jawa Tengah, pabrik Mojo, PTPN 9 ya, Mojo dan apanya itu, Pak, saya lihat tidak berhasil malah. Uang negara ratusan miliar triliunan dibuang-buang untuk PMN, itulah kebiasaan kita.
Itu yang saya bingungkan Pak, kenapa? Ya kan? Begitu loh. Nah itu saya minta tolong jawaban dan report Pak tentang pertanggungjawaban PMN sebelumnya sampai sekarang. Nah ini sebagai dasar, sebagai basic ya Pak, untuk kita berbicara tentang holding perkebunan Nusantara untuk memperkuat perkebunan Nusantara. Itu yang saya harapkan Pak. Menjadi catatan Pak, terus terang kita memang masyarakat belum tahu kenapa kita selalu impor. Jujur, harus kita ada menyampaikan sosialisasi. Kebutuhan gula kita di nasional itu hampir per tahunnya itu 6 juta ton memang. Ya kan? 6 juta ton. Ya kan? 27 itu sudah masuk, tadi masuk Pak ya, data itu tadi Pak ya. Hampir 3 juta ton itu konsumsi. Ya kan? Untuk konsumsi kita. Sedangkan untuk industri itu 3,2 juta ton. Sedangkan produksi kita baru 2,1 ton. 2,1 Pak. Sangat jauh sekali. Nah masyarakat ini jangan sampai tidak paham hal ini Pak. Kenapa kok ada impor? Ada impor. Bukan saya mendukung impor. Malah saya mengharamkan kalau perlu impor Pak. Oleh sebab itu produktivitas holding ini lebih dimaksimalkan supaya tidak ada impor. Harus didukung oleh seluruh elemen komponen baik dari masyarakat sampai holding dan semuanya Pak. Ya, itu yang kami harapkan Pak. Kalau kita berbicara sangat panjang di sini Pak permasalahannya. Itu tadi Pak masalah revitalisasi, masalah pabrik, masalah kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kami akan dukung semuanya Pak sebagai mitra karena kita punya hak, kita punya kewajiban, kita sudah didasari oleh undang-undang, konstitusi, undang-undang MD3 dan sumpah janji kita Pak. Tidak usah khawatir. Pak Aris, Pak Gani kayak kemarin datang ke Banyuwangi, Pak Erik, Pak Soni kabarin Pak, ya kan? Ya, nanti kita khusus saja Pak. Siap. Nah itu Pak perlu karena konstituennya itu konstituen kita Pak, ya kan? Gitu loh. Itu yang kita harapkan Pak. Itu. Jadi saya mohon itu Pak. Lalu yang kedua masalah holding Pak Gani. Saya berharap holding ini benar-benar kita lakukan dengan profesional. Pak Aris, saya mohon jangan like and dislike, ya kan? Jangan karena just alma mater, ya kan? Atau bagaimanapun kita benar-benar menciptakan manusia berkarakter yang akhlak sesuai dengan misi visi dari BUMN Pak. Profesionalitas, ya kan? Kompetitif dengan baik Pak. Itu yang kita harapkan Pak, ya kan? Rangkul semua Pak. PTPN 11 sudah terbukti Pak. Kalau saya berbicara detail Pak, di sini jelas. Di antara seluruh PTPN tentang gula, PTPN 11 adalah terbaik. Baik itu random, baik itu produksi dan semuanya itu PTPN 11 sudah bagus Pak. Nah ini tolong di holding ini dirangkum Pak. Jangan sampai ada isu banyak masukan kepada saya Pak. Ya kan? Kenapa Pak Gani, kenapa Pak Aris hanya PTPN 10, 11 kok tidak diajak, 12 kok nggak diajak, padahal produktivitasnya bagus. Rangkul Pak semua Pak. Ya, kader-kader kualitas saya yakin Pak Gani paham di situ. Itu Pak. Itu dan saya pingin Pak di dalam holding ini tolong Pak. Valuasinya belum ada di sini Pak, belum jelas. Estimasi bagaimana skema pembayarannya di sini Pak. Konsorsiumnya bagaimana kewajibannya para pihak Pak. Tolong dijelaskan ya kan. Karena saya lihat hanya ada dukungan dari investment authority, Indonesia Authority aja ya Pak, investornya ya. Nah ini bagaimana Pak? Dan seandainya ini tidak berhasil bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Nah ini semua harus ditata semuanya Pak. Begitu. Ya kan? Saya minta tolong semuanya diperjelas. Datanya ini nanti pimpinan saya minta tolong ini dibahas lagi di FGD. Karena sangat panjang kalau kita bahas sekali. Ya Pak Gani saya mohon, saya tolong juga Pak yang di situ Bondo. Seandainya memang bisa direvitalisasi Pak, ya kan? Kembangkan dan dipantau revitalisasinya PMN-nya semuanya, jangan sampai ditutup Pak, masyarakat kita kasihan di situ Pak ya. Masa penting sekali butuh di situ Pak. Atau bagaimana lah ada win-win solution saya kira. Masih banyak penanya, mohon Oke, saya kira terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin daftar.